Oke, baiklah. Pada kali ini kita akan memberikan tips bagaimana meningkatkan minat mahasiswa ataupun siswa belajar pasca pandemi 19. Nah, kita tahu pada saat 19 pasca pandemi, pada saat pandemi kita belajar dengan online. Sistem online yang dilakukan membuat kebiasaan mahasiswa itu ataupun siswa sendiri sulit untuk belajar kembali, menghafal kembali setelah mereka kembali secara offline. Pada saat online, mungkin ketika siswa ujian, ada gadget di sebelahnya, ada orang tua di sebelahnya, ada kakak di sebelahnya yang ikut membantu ketika ujian. Yang akhirnya membuat mahasiswa itu ataupun siswa ataupun pelajar menjadi malas belajar. Kenapa? Nanti ujian, toh ada gadget di sebelahnya. Google akan menjawab semua pertanyaan sulit apapun yang ditanyakan. Nah, akibatnya ketika pada saat sekarang kita sudah belajar kembali offline. Apa akibatnya? Para orang tua banyak yang mengeluh bahwa nilai-nilai dari anak-anaknya pada menurun. Kenapa? Kebiasaan yang dulu kita disuruh menghafal, sejarah kita hafal, rumus kita hafal, ketika online cukup dengan melihat gadget di sebelah, melihat rumus dari kakaknya, ada bisikan dari tetangga-tetangga yang membantu di sebelah ujian, yang membuat mahasiswa itu kembali malas belajar. Hal ini tidak hanya yang dihadapin oleh siswa pelajar, bahkan yang kami alamin sebagai staf pengajar di perguruan tinggi, mahasiswa setelah mengalami ujian secara offline pada jatuh nilainya semua. Nah, ini yang kita bahas kali ini, bagaimana tip-tip apa yang dapat meningkatkan minat murid, minat pelajar kembali untuk menyenangi bagaimana menghafal itu. Menghafal adalah hal yang tidak menyenangkan apabila pelajaran itu tidak kita sukai. Nah, kata like and dislike itu hal yang paling penting membuat pelajaran itu bisa kita hafal atau tidak. Contoh, ketika kita SMA, ketika kita SD, SMP, anak-anak pada takut dengan pelajaran angka-angka. Kenapa? Angka-angka sudah ada momok di pikiran mereka bahwa itu adalah pelajaran yang paling sulit. Akibatnya rumus-rumus yang tadinya gampang itu akan menjadi lebih sulit. Apapun, siapapun guru yang membawakannya menjadi tidak disukainya. Timbullah gelar yang diberikan oleh siswa-siswa kepada dosen. Dulu saya ingat juga ada dibilang Pak Koplok. Kenapa? Karena Bapak itu suka kali mengplok mahasiswa yang atau murid-murid yang tidak hafal dengan rumus-rumus. Sekarang, jangankan kita plok anak itu, untuk disentil sedikit aja, mereka mengeluh, mereka mengadu ke orang tua. Sayangnya orang tua tidak membangun bersama-sama guru untuk bagaimana belajar dengan baik. Mereka malah menyalahkan sang guru dengan hal yang dilakukan, dengan disiplin yang dilakukan. Untuk itu, marilah kita sama-sama membangun bagaimana minat belajar anak-anak kita menjadi kembali semula. Nah, hal yang pertama adalah untuk merubah metode belajarnya. Kenapa dirubah? Ya, selama ini mereka jarang menghafal, jarang membuka buku. Yang akibatnya ketika offline, ketika dikasih bahan, mereka buka bahan itu dengan gadget. Menghafal dengan gadget, hasilnya tidak sempurna dengan menghafal pakai buku. Nah, untuk anak-anak saya sendiri, khususnya mahasiswa saya, ketika ada bahan, link yang diberikan wajib untuk kita copy, wajib untuk kita print menjadi buku kembali. Nah, ketika dengan gadget, banyak hal yang mungkin menjadi hambatan ketika belajar. Enak-enak kita menghafal, baru setengah, ada mungkin 7 poin yang kita hafal. Hafalan yang ketiga, signal buruk, akhirnya buyar, hilang. Itu juga merupakan hambatan kecil yang kita dapatin ketika kita belajar melalui gadget. Nah, gantilah metode belajar kita. Sama dengan ketika kita memberikan makanan kepada anak-anak. Anak-anak pasti tidak suka yang namanya sayuran. Tapi ketika sayuran tadi kita rubah menjadi
puding, menjadi makanan lain, menjadi kue, mungkin si anak tadi akan menyukainya. Belajar juga demikian. Coba kita merubah sendiri bagaimana metode belajar kita. Bagaimana kita tahu apa yang kita suka dan tidak suka? Jangan ikutkan apa yang orang lain suka. Mungkin teman sebangku kamu menggunakan metode belajar yang berbeda. Kamu jangan ikut-ikutan, nak. Kamu tetap dengan apa yang kamu suka. Jangan terikut dengan gaya belajar orang lain. Setiap orang punya gaya yang berbeda. Setiap orang punya hasil yang berbeda. Jadi tidak sama. Oke? Yang kedua adalah kata dislike dan like untuk guru kita. Kita tidak akan pernah bisa menyenangin semua guru yang ada di depan kita. Mungkin dalam satu semester ini kita menghadapi 7 pelajaran. 7 gaya guru menerangkan di depan kita. 7 gaya itu belum tentu yang kita sukai semua. Nah, ini hal yang paling dasar. Bagaimana ke-7 guru tadi, jangan lihat orangnya. Jangan lihat gayanya, tapi lihat manfaat dari apa yang kamu dapatkan. Sehingga kamu akan bisa menyenangin guru tersebut. Kalau kamu udah tidak suka apapun yang dia terangkan, menjadi tidak akan diterima. Baiklah, untuk poin-poin berikutnya kita akan berikan pada pertemuan berikutnya. Oke, selamat belajar. Semoga bisa memberikan hasil yang lebih maksimal.